Pengkhianatan suamiku melemparku ke jalanan tanpa sepeser pun uang. Tepat pada saat itulah, secara kebetulan, aku menemukan sebuah iklan misterius. Seorang konglomerat kaya raya mencari seorang ibu pengganti yang bersedia tinggal di rumah untuk merawat anaknya. Tak lama kemudian, mantan suamiku menelepon, mengatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan siap menerimaku kembali. Namun, bocah laki-laki yang akan kurawat menjawab telepon itu untukku. Ibuku tidak melakukan kesalahan apapun. Telepon terlepas dari genggaman mantan suamiku dan pecah berantakan di lantai. Hujan deras di Jakarta saat musim penghujan memang tidak sebising badai guntur di musim kemarau, tetapi airnya yang dingin sanggup menusuk hingga ke tulang, membekukan jiwa. 3 tahun masa muda, 3 tahun pernikahan, 3 tahun menjadi menantu di rumah orang. Yang tersisa hanyalah sebuah koper dengan roda yang rusak, yang terkulai tak berdaya di samping kakiku. Dengan hati-hati, aku menyentuh pipiku yang baru saja ditampar. Rasa panasnya masih terasa, tetapi dibandingkan dengan kekosongan di dalam dada, seolah ada sesuatu yang mati di sana, rasa sakit itu nyaris tak berarti. Malam ini, Bima Wijoyo membawa wanita itu ke rumah. Dia lebih cantik dariku, dan yang terpenting, perutnya membuncit karena hamil. Ibu mertuaku, yang dulu kupanggil mama dengan penuh hormat, memapahnya seolah wanita itu adalah telur porselen yang rapuh, sementara tatapannya padaku lebih tajam dari silet. Mertuaku menjulukiku pohon mandul. Kalau selama bertahun-tahun tidak bisa memberi kami pewaris, tahu dirilah dan pergi dari sini, katanya. Bima berdiri di sampingnya, memegang surat cerai yang ia paksa aku tanda tangani. Suaranya terdengar angkuh. Sudah tanda tangan, sekarang keluar dari rumah ini. Lucy butuh tempat di sini, dan jangan berpikir uang di rekening itu milikmu. Anggap saja itu kompensasi untuk masa mudaku yang terbuang sia-sia. Setelah dikurangi biaya hidupmu selama 3 tahun, pas sekali. Pergilah dengan tangan hampa. Mungkinkah kekejaman seorang pria yang cintanya telah padam bisa sebegitu mengerikan? Aku tersenyum lemah. Tak ada lagi air mata. Semua air mata itu telah habis dalam malam-malam panjang penantian, saat ia pulang dalam keadaan mabuk, berbau parfum wanita lain. Setiap kali pertengkaran terjadi, aku akan meraih koper dan menyeretnya ke ambang pintu. Derit rodanya di lantai keramik terdengar seperti retakan hatiku yang hancur. Angin malam berembus tanpa ampun. Aku meringkuk dalam balutan blus tipisku. Seharian aku belum makan, dan perutku berbunyi dengan nyaring. Aku duduk di bangku sebuah halte bus tua. Lampu jalan yang berwarna oranye memantul kabur di genangan air. Kemana sekarang aku harus pergi? Kampung halamanku jauh, dan kondisi ekonomi orang tuaku pas-pasan. Ayah baru saja pulih dari sakit. Aku tak ingin kembali pada mereka dalam keadaan menyedihkan seperti ini dan menambah beban mereka. Di kantongku hanya ada beberapa ratus ribu rupiah. Di Jakarta, uang segitu bahkan tak cukup untuk menyewa kamar kos murah untuk 1 malam. Aku memandangi mobil-mobil yang melintas, dan hatiku semakin tenggelam dalam keputusasaan. Kata orang, nasib seorang wanita bergantung pada suaminya. Sepertinya, aku gagal total dalam hal ini. Tiba-tiba, sebuah mobil Alphard hitam melesat kencang. Rodanya menghantam genangan air besar tepat di depanku, dan air kotor itu menyembur, membasahi sebelah celana dan koper lamaku. Aku baru saja akan mengumpat pada orang kaya tak punya hati itu, ketika kaca jendela mobil sedikit terbuka. Secari kertas yang diremas keluar dari sana, jatuh tepat di kakiku. Sampah yang dibuang, sama tak bergunanya seperti diriku saat ini. Aku nyaris menendangnya, tetapi rasa penasaran menguasaiku. Aku membungkuk dan memungutnya. Kertas itu lembab dan kusut, tetapi di bawah cahaya lampu halte yang redup, tulisannya masih bisa terbaca. Dibutuhkan perawat khusus anak. Disediakan tempat tinggal dan makan. Ibu pengganti. Pandanganku terpaku pada kata-kata disediakan tempat tinggal. Bagiku yang tak tahu harus kemana, kata-kata itu bersinar seperti pelampung di tengah samudera yang dingin. Aku meratakan kertas basah itu di pangkuanku dan membacanya lebih teliti. Ini bukan iklan lowongan biasa untuk pengasuh atau suster anak. Persyaratannya sangat aneh, fisik kuat, mampu menahan tekanan tinggi, tidak mencampuri urusan pribadi, dan bersedia tinggal terisolasi dari dunia luar. Gaji bisa dinegosiasikan, tempat tinggal, makan, dan kebutuhan sehari-hari disediakan. Di bagian bawah tertera sebuah alamat di kawasan elit Pondok Indah, sebuah kompleks perumahan mewah yang terkenal eksklusif. Dari informasi kontak, hanya ada 1 nomor ponsel, tanpa nama pemberi kerja atau nama agensi, terlalu misterius, terlalu mencurigakan. Dalam situasi lain, aku pasti akan menganggapnya sebagai jebakan. Tapi sekarang, ketika seluruh dunia seolah membuangku, ketika dingin menusuk hingga ke tulang, apalagi yang bisa hilang dariku? Aku melirik jam tanganku.
Sudah lewat pukul 10 malam. Rumah itu jauh, tetapi jika aku berjalan kaki dan mengejar bus terakhir, mungkin aku bisa tiba di gerbangnya sebelum ditutup. Sebuah pikiran nekat melintas di kepalaku. Kenapa tidak dicoba? Paling buruk, aku hanya akan kehilangan waktu. Paling baik, setidaknya malam ini aku bisa tidur di bawah atap, bukan di bangku halte yang dingin. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara malam yang dingin anehnya menjernihkan pikiranku. Aku berdiri, meraih gagang koperku, dan berjalan cepat menuju pemberhentian bus berikutnya. Keputusan telah dibuat, aku akan mempertaruhkan nasibku untuk terakhir kalinya. Kompleks elit di Pondok Indah itu benar-benar terpisah dari hiruk-pikuk kota. Di balik pohon-pohon palem yang bergoyang ditiup angin, rumah-rumah mewah bersembunyi dalam keheningan. Gerbang besi tempah hitam yang menjulang di hadapanku mengingatkanku pada pintu masuk istana dalam dongeng, hanya saja gelap dan sepi. Aku menekan tombol interkom, dan suara bel yang nyaring memecah kesunyian. Beberapa saat kemudian, gerbang kecil berderit terbuka, dan seorang pria tua muncul tampaknya kepala pelayan, berpakaian rapi, tetapi wajahnya dipenuhi kerutan pengalaman hidup. Dia mengamatiku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan tajam dan sedikit terkejut. "Anda siapa?" Suaranya berat dan serak. Aku menyodorkan kertas kusut itu. "Selamat malam. Saya melihat iklan ini dan datang untuk melamar pekerjaan." Kepala pelayan itu melihat kertas itu, lalu ke celanaku yang kotor dan basah, serta koperku yang menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela napas-napas orang yang telah melihat terlalu banyak kekecewaan dan sudah lama berhenti berharap. Namun, dia menyingkir. "Masuklah, Tuan ada di dalam. Tapi saya peringatkan, jangan berharap terlalu banyak. Minggu ini sudah ada 10 orang yang datang wawancara, dan tidak ada yang bertahan." Peringatannya membuatku bergidik, tetapi kakiku melangkah maju dengan sendirinya. Di balik gerbang, terhampar halaman luas yang dilapisi batu alam kelabu. Rumputnya dipangkas rapi, tetapi terasa ada sesuatu yang hampa, tanpa kehidupan. Di hadapanku berdiri sebuah rumah megah bergaya Eropa Agung, tetapi dengan tirai yang tertutup rapat di setiap jendela, seolah sengaja mengisolasi diri dari cahaya dan kebahagiaan. Aku meninggalkan koperku di dekat pintu masuk dan mengikuti kepala pelayan itu ke ruang keluarga. Begitu melangkahi ambang pintu, aku merasakan udara yang menyesakkan dada bukan karena panas atau pengap, melainkan karena beban. Beban emosi yang terpendam. Dari ruang makan, terdengar suara piring pecah, teriakan, dan disusul tangisan anak kecil yang menyayat hati. Kepala pelayan itu bergegas ke sana dengan panik, melupakanku. Rasa penasaran dan cemas mendorongku untuk mengikutinya. Pemandangan yang tersaji di depan mataku membuatku menahan napas. Di lantai, berserakan pecahan piring dan bubur yang tumpah. Seorang pria dengan kemeja putih yang lengannya digulung, menumpukan kedua tangannya di meja, punggungnya sedikit membungkuk, tertekan oleh beban malam-malam tanpa tidur dan keputusasaan. Di bawah meja makan, meringkuk seorang anak kurus, usianya sekitar 4 tahun. Mata gelapnya yang besar menatap dengan ketakutan, tetapi di dalamnya membara perlawanan yang keras kepala. Bocah itu memeluk sebuah robot mainan di dadanya, seolah itu adalah perisai terakhirnya melawan dunia yang menakutkan. Pria itu mengangkat kepalanya. Wajahnya tampan dengan garis yang tegas, mata yang dalam, dan kelelahan yang mematikan di dalamnya. Janggut tipisnya tampak tak terurus, suaranya rendah, memohon, "Banyu, ayah mohon, 1 suap saja. Cuma 1, kalau tidak, kita harus ke rumah sakit lagi untuk diinfus." Bocah itu terisak dan berteriak parau, "Nggak mau. Ayah pembohong. Pergi. Pergi dari sini." Pria itu tampaknya bernama Adrian Gunawan menutup matanya, berusaha menahan gelombang amarah. Dia memijat pangkal hidungnya dengan ekspresi tersiksa. Kepala pelayan itu hendak melangkah maju, tetapi Adrian mengibaskan tangannya. Dengan suara yang tak lagi menyisakan kesabaran, dia berkata, "Pak Maman, tolong bereskan ini." "Dan Anda?" Dia berbalik tajam dan menusukkan pandangannya tepat ke arahku yang bersembunyi di ambang pintu. Tatapannya tanpa minat sedikit pun, hanya kebosanan dan penolakan. "Pelamar baru? Anda sudah lihat apa yang terjadi di sini, kan? Kami tidak butuh pengasuh. Pulang saja. Nanti Pak Maman akan mengganti ongkos jalan Anda." Kata-katanya bagai siraman air es. Tanpa sapaan, tanpa kesempatan untuk menjelaskan, aku langsung diusir. Aku melihat blusku yang kotor, lalu pada anak di bawah meja itu, pada tatapan putus asa yang sangat mengingatkanku pada diriku sendiri di malam-malam yang sepi. Ketika kau menantikan kehangatan, tetapi tak kunjung datang. Lagi pula, apa yang menantiku di luar gerbang ini? Kembali kedinginan di halte bus, harga diriku melonjak. Aku ingin berbalik dan pergi, tetapi tatapan bocah itu menahanku, memaku di tempat. Aku mengepalkan tanganku, mengatasi rasa sakit hatiku,
dan menemukan keberanian. Jika saya pergi sekarang, putra Anda tetap tidak akan makan sedikit pun. Anda sudah mencoba 10 orang. Beri saya 5 menit. Jika dalam waktu itu dia tidak makan, saya akan pergi sendiri. Saya tidak akan mengambil sepeser pun untuk ongkos jalan. Adrian mengangkat alisnya karena terkejut. Mungkin belum pernah ada pelamar, apalagi yang berpenampilan kucel dan miskin sepertiku, yang mencoba tawar-menawar dengannya. Dia menyipitkan mata, perlahan mengamatiku dari ujung kepala hingga ujung kaki sepatu yang usang, wajah tanpa riasan, tetapi dengan api keras kepala di mataku. Akhirnya, dia mengangkat tangan dan mundur selangkah. Suaranya terdengar menantang dan lelah pada saat yang bersamaan. Baik. 5 menit. Waktunya dimulai sekarang. Di ruang makan yang besar itu, keheningan menyelimuti, hanya dipecah oleh detak jam dinding. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan getaran di tanganku, dan perlahan berjalan menuju meja. Aku tidak menyeret anak itu dengan paksa atau membayang-bayanginya dari atas. Aku melakukan sesuatu yang, mungkin, tidak pernah dilakukan siapapun di rumah ini. Aku berjongkok di lantai yang dingin dan menempatkan diriku sejajar dengan bocah itu. Di bawah meja terasa gelap dan sempit, tetapi baginya, ini adalah satu-satunya benteng pertahanan. Sudut aman terakhir. Bocah itu menatapku dengan mata hitamnya yang waspada, mencengkeram robotnya seperti landak yang menaikkan durinya untuk melindungi wilayahnya. Aku tidak mendesaknya atau membujuknya untuk makan. Aku hanya diam-diam mengamati mainannya. Itu adalah pahlawan super yang bisa berubah bentuk. Ada goresan di lengan plastiknya. Aku mulai berbicara dengan suara pelan, agar hanya kami berdua yang mendengar. Lihat, temanmu terluka. Lengannya ini pasti sakit sekali. Kalau tidak diisi ulang energinya, dia tidak akan bisa berubah dan melindungi bumi. Mata gelap itu berkedip. Rasa penasaran anak-anak adalah senjata paling ampuh melawan pertahanan apapun. Bocah itu melihat robotnya, lalu menatapku. Bibirnya masih terkatup rapat. Aku menarik piring bubur itu mendekat dan menyendok sedikit, tetapi tidak menyodorkannya ke bibir anak itu, melainkan ke robotnya. Suaraku menjadi agung, seperti seseorang yang sedang menjalankan misi terpenting. Aku dokter dari bintang Sirius, datang dengan muatan energi khusus untuk para pejuang yang terluka. Pejuang, buka mulutmu, terima muatan ini. Kau harus segera pulih. Aku mendekatkan sendok itu ke mulut robot dan, sebelum bocah itu sempat sadar, dengan cepat memasukkannya ke mulutku sendiri. Wow! Cepat sekali makannya. Energinya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Tapi, kalau komandannya lemas, siapa yang akan memimpin robot ini bertempur? Komandan, Anda juga perlu diisi ulang. Bocah itu menatapku tanpa berkedip. Rasa tidak percaya di matanya sedikit memudar. Di dalam dirinya, jelas terjadi pertarungan antara rasa lapar dan harga diri kecilnya. Aku menyendok lagi dan mendekatkannya ke bibirnya, dengan tatapan seorang komandan yang nasib planet bergantung padanya. Komandan Banyu, para pejuang menunggu perintahmu. Terima muatannya, setidaknya sedikit. Dan keajaiban pun terjadi. Mulut kecil yang terkatup rapat itu perlahan terbuka. Banyu dengan ragu-ragu menerima sendok itu dan menelannya. Aku tidak berteriak kegirangan atau memujinya berlebihan, hanya tersenyum penuh percaya dan menyendokkan yang kedua, lalu ketiga. Setiap suapan menjadi bagian dari episode saga luar angkasa kecil yang tercipta saat itu juga. Adrian berdiri di ambang pintu, mengamati semuanya. Aku tidak melihatnya, tetapi aku bisa merasakan tatapannya berubah dari ketidakpedulian yang dingin menjadi keheranan dan sedikit kebingungan. Dia jelas tidak menyangka wanita kucel ini bisa membujuk putranya yang keras kepala dengan cerita sederhana seperti itu. 5 menit berlalu, mangkuk bubur itu setengah kosong. Banyu tiba-tiba menekan perutnya dengan telapak tangan dan menggeleng. Sudah. Komandan sudah terisi, aku tidak memaksa. Dengan hati-hati, aku membersihkan mulutnya dan berkata dengan serius, mengerti, misi selesai. Komandan, silakan beristirahat. Aku berdiri, kakiku kesemutan dan aku nyaris terhuyung. Aku berbalik menghadap Adrian. Tangannya terlipat di dada, wajahnya tak terbaca. Aku menepuk-nepuk rokku dan berkata dengan tenang, putra Anda sudah makan. Tidak semua, tapi cukup untuk menghindari infus. Saya sudah memenuhi syarat. Permisi. Aku berjalan menuju koperku, tetapi suara beratnya menghentikanku. Tunggu. Adrian mendekat. Aroma cendana menguar darinya. Aroma itu mengalahkan semua aroma lain di ruangan itu. Siapa namamu? Aku mengangkat kepala. Anissa. Anissa Prameswari. Anissa Prameswari, ulangnya pelan. Tatapan perhitungan seorang pebisnis menggantikan penolakan sebelumnya. Baik. Anda saya terima bekerja. Masa percobaan,
1 bulan. Gaji 30 juta rupiah. Tempat tinggal dan makan disediakan. Jika hasilnya bagus, akan ada bonus. Pak Maman akan menyiapkan kamar untuk Anda. 30 juta rupiah. Bagiku saat ini, itu adalah jumlah yang hampir tak terbayangkan. Cukup untuk keluar dari masalah dan memulai hidup baru. Aku bahkan belum sempat berterima kasih ketika ponsel di sakuku bergetar. Di layar tertera, Bima Wijoyo. Pesannya singkat tetapi setajam pisau. Jangan coba-coba menangis dan minta kembali. Aku dan Mama sudah ganti kunci. Aku tersenyum kecut, mematikan layar, dan mengangkat pandanganku ke Adrian. Terima kasih Tuan. Saya akan berusaha membalas kepercayaan Anda. Hari-hari pertama di rumah mewah Pondok Indah tidaklah mudah. Kemenangan kecil Banyu kemarin ternyata hanya kelemahan sesaat, atau mungkin dia memang sangat lapar waktu itu. Keesokan siangnya, perang dimulai lagi. Bocah itu duduk di kursi makannya, memukul-mukulkan sendok ke meja sambil berteriak sekuat tenaga, "Nggak mau makan sayur. Sayur itu racun monster. Nggak mau." Dia mengayunkan tangannya dan menyenggol piring nasi serta mangkuk kecil berisi sayuran hingga jatuh. Semuanya tumpah di lantai. Butiran nasi putih, potongan sayuran hijau, kekacauan total. Adrian Gunawan duduk di ujung meja dengan wajah datar. Dia meletakkan garpunya, menahan teriakan yang nyaris keluar, dan hanya menghela napas lelah dan putus asa. Pengusaha hebat dan sukses di luar tembok rumah ini, di hadapan putra kecilnya, dia benar-benar tak berdaya, lalu dia menatapku. "Nah, tunjukkan kemampuanmu." Aku tidak langsung membersihkan atau memarahi Banyu. Anak-anak dengan saraf yang rapuh dan keras kepala yang dimanjakan, semakin ditekan, semakin kuat perlawanannya. Aku tahu itu, aku pergi ke dapur. Di sana, seekor anjing Golden Retriever berwarna keemasan sedang tertidur. Namanya Kopi, Pak Maman yang memberinya nama itu sebagai lelucon atas bulunya yang keemasan. Anjing itu sangat ramah dan rakus. Aku mengambil mangkuk bersih dari baja tahan karat, memasukkan campuran daging dan sayuran dengan nasi ke dalamnya, dan membawa Kopi masuk ke ruang makan. Melihat anjing besar itu, mata Banyu terbelalak dan dia terdiam. Pukulan sendoknya berhenti. Aku meletakkan mangkuk Kopi agak jauh dari kursi makan Banyu, dan menyajikan porsi baru untuk bocah itu. Aku menggaruk-garuk belakang telinga Kopi dan mengumumkan dengan suara keras, "Kopi, halo. Hari ini ada pertandingan, siapa yang makan paling cepat dan paling bersih, dia akan dapat medali juara, yang kalah." Aku melirik Banyu dengan tatapan jenaka, yang kalah akan kehilangan jatah makannya, karena Kopi itu rakus sekali dan akan melahap semuanya sampai habis. Banyu melirik anjing itu, lalu ke piringnya. Kopi sudah menyundul-nyundul mangkuknya, tak sabar. "Siap. Mulai," teriakku. Anjing itu langsung melahap makanannya. Banyu, tak mau kalah, menyambar sendoknya dan mulai makan dengan cepat dan bersemangat, tak sempat lagi memilah-milah sayuran. Mangkuk Banyu kosong hampir bersamaan dengan mangkuk Kopi. Luar biasa, aku bertepuk tangan. Dua-duanya juara. Tapi Banyu tidak menumpahkan sebutir nasi pun, jadi dia pemenangnya. Bocah itu tiba-tiba tertawa lepas, mulutnya terbuka lebar, pipinya merona, dan tampak kenyang. Tawa itu baru pertama kali kudengar sejak aku melangkahkan kaki ke rumah ini. Adrian berdiri dan berjalan melewatiku. Dia tidak mengucapkan terima kasih, tetapi ketika dia berhenti di dekat pintu dan menatap putranya, yang kini sedang mengelus-elus Kopi, sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia menepuk-nepuk kepala anjing itu dan tersenyum sangat tipis, mengira tak ada yang melihat. Malam harinya, saat aku sedang merapikan barang-barang di kamar kecilku, teleponku berdering lagi. "Bima." Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya membuka pesannya. "Kembalilah. Mama bilang, kalau kau mengakui kesalahanmu di hadapan para leluhur, bersujud di kakinya, dan menerima Lucy, kita bisa bicarakan tentang kepulanganmu. Wanita yang dicampakkan itu tidak dibutuhkan siapa-siapa, berhentilah bersikap angkuh." Setiap kata menusuk seperti jarum, bukan karena sedih, tetapi karena jijik. Dia pikir aku ini apa? Barang bekas yang bisa dibuang lalu dipungut kembali? Aku teringat tawa Banyu saat makan siang. Aku teringat bagaimana di sini, di rumah orang asing ini, aku merasa berguna. Aku menarik napas dalam-dalam dan memblokir nomor Bima. 3 hari kemudian, Pak Maman datang dan memberitahuku bahwa Tuan memanggilku ke ruang kerjanya. Ruang kerja Adrian terletak di lantai 2, dihiasi perabotan kayu gelap dengan rak buku yang menjulang hingga langit-langit. Ekonomi, politik, sastra asing, ketegasan dan kecerdasan terpancar dari setiap detail. Adrian duduk di belakang meja yang kokoh. Cahaya dari jendela dengan jelas membentuk profilnya tampan, tetapi kesepian. "Silakan duduk," dia menunjuk kursi di seberangnya.
Nada bicaranya terkendali, menjaga jarak. Aku duduk dengan hati-hati di ujung kursi, meletakkan tangan di pangkuan. Apakah aku melakukan kesalahan? Dia meletakkan sebuah map tipis di hadapanku. Di sampulnya tertulis, perjanjian pranikah. Aku menatap kertas itu, lalu mengangkat pandanganku. Apa maksudnya ini? Anda bisa membaca, kan? Kata Adrian datar, bersandar di kursinya dan melipat tangan. Tatapannya seperti danau yang dalam dan tenang. Saya butuh seorang istri. Banyu butuh seorang ibu. Bulan depan dia akan wawancara di sebuah taman kanak-kanak elit. Mereka mengharuskan kehadiran kedua orang tua. Mereka sangat ketat memeriksa status keluarga. Aku kehilangan kata-kata. Tapi, kenapa saya? Anda bisa mencari wanita yang lebih muda, lebih cantik, lebih berpendidikan. Adrian tersenyum sinis. Ada ejekan dalam senyumnya. Wanita-wanita yang mengincar bunga dari pot yang kaya tidak saya butuhkan. Saya butuh seseorang yang bisa membuat Banyu makan dan membuka hatinya. Anda sudah melakukannya. Dan saya juga butuh perisai dari kerabat-kerabat saya dengan perjodohan mereka. Saya muak dengan pernikahan karena perhitungan. Dia berhenti sejenak, lalu berbicara lagi dengan nada yang sama seperti saat dia mungkin menutup kontrak bernilai miliaran. Posisi Anda saya tahu. Bercerai tanpa uang sepeser pun. Tidak punya rumah, tidak punya penghasilan tetap. Mantan suami mengganggu Anda. Tanda tangani ini, Anda akan dapat gaji yang layak dan tempat tinggal yang normal. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suaranya hingga menjadi bisikan yang berbahaya. Dan saya akan bantu Anda mendapatkan kembali apa yang direbut dari Anda, atau setidaknya membuat mereka yang menghina Anda menyesal. Tawaran itu terlalu menggiurkan dan terlalu menakutkan. Tepat sasaran di setiap titik lemahku. Tapi sisa akal sehatku masih bertahan. Selain merawat Banyu, apa yang harus saya lakukan? Pertama, merawat putra saya adalah prioritas, kata Adrian tegas. Kedua, di depan umum dan keluarga, berpura-puralah menjadi istri yang bahagia. Ketiga, jangan campuri kehidupan pribadi saya. Dan yang paling penting, tatapannya menjadi setajam silet, jangan pernah naik ke lantai 3. Itu area terlarang. Jika Anda melanggar, kontrak ini langsung batal, dan Anda akan membayar denda yang sangat besar. Lantai 3. Aku teringat bagaimana Pak Maman dengan aneh menghindari topik itu di malam pertama. Rumah ini, Adrian Gunawan ini, semuanya diselimuti misteri. Tetapi jika aku melihat kembali posisiku, tanpa masa depan, apakah aku punya pilihan lain? Aku mengambil pulpen. Tanganku sedikit gemetar, tetapi tanda tanganku terlihat mantap. Saya setuju. Adrian mengangguk, mengambil kembali kontrak itu. Baik. Mulai hari ini, kita adalah mitra. Mitra, kata yang terlalu dingin untuk sesuatu yang disebut pernikahan. Aku keluar dari ruang kerja itu dengan hati yang berat, tidak tahu kemana keputusan ini akan membawaku. Pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil dilakukan dengan biasa saja, seperti mengurus kartu perpustakaan. Tidak ada cincin, tidak ada bunga, tidak ada perayaan, hanya 2 tanda tangan di atas kertas pucat. Begitulah aku menjadi istri sah Adrian Gunawan, konglomerat misterius yang baru kukenal kurang dari seminggu. Setelah dari catatan sipil, dia memberiku sebuah kartu kredit hitam tanpa batas. Belilah pakaian, perhiasan, agar orang tidak bilang aku menelantarkan istriku. Dia mengatakannya dengan ketidakpedulian seseorang yang melemparkan uang receh ke kotak sumbangan. Aku mengambil kartu itu, terasa sangat berat. Dia pikir aku akan langsung menyerbu Plaza Indonesia dan memborong semuanya, seperti para wanita yang pernah mendekatinya. Aku mengembalikan kartu itu. Tidak perlu. Pakaian yang bersih dan rapi sudah cukup. Saya tidak terbiasa memakai sesuatu yang tidak saya peroleh sendiri. Adrian mengerutkan kening. Penolakanku jelas mengejutkannya. Tidak suka uang? Atau Anda sedang berpura-pura? Saya sangat butuh uang, aku menatap lurus ke matanya. Tapi saya hanya ingin membelanjakan apa yang saya hasilkan. Bolehkah saya minta uang muka dari gaji saya? Untuk apa? Ada kilatan penasaran di matanya. Membeli mobil. Adrian menatapku dengan pandangan mengejek. Gaji 3 bulanmu tidak akan cukup bahkan untuk mobil termurah di garasiku. Kamu mau membelikan Banyu mobil mainan? Avanza atau Xenia bekas sudah cukup, jelasku tenang, untuk mengantar Banyu ke sekolah dan jalan-jalan. Anak itu butuh udara segar dan pengalaman baru, bukan hanya rumah yang dingin ini. Mobil mewah terlalu mencolok. Mobil sederhana sudah pas. Adrian terdiam, menatapku. Mungkin dia tidak menyangka bahwa anak orang lain akan lebih penting bagiku daripada kenyamananku sendiri. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya di setir. Terserah.
Setelah makan siang, aku akan suruh bagian keuangan mentransfer uangnya. Sore itu juga, aku menemukan sebuah Avanza bekas berwarna krem seharga 100 juta rupiah, menambahkan sisa tabunganku, dan membelinya. Ketika aku masuk ke halaman rumah, mobil itu, di antara Alphard, Bentley, dan Porsche yang mengkilap, tampak seperti itik buruk rupa yang tak sengaja masuk ke kawanan angsa. Adrian berdiri di balkon lantai 2 dengan segelas anggur, memandang ke bawah pertama ke mobil, lalu ke arahku yang sedang rajin membersihkan kaca depan. Dia tidak berkata apa-apa, hanya sedikit mengangkat sudut bibirnya. Tapi kali ini, di matanya tidak ada ejekan, lebih seperti perenungan. Aku sadar. Kehidupan sebagai istri resmi di atas kertas dimulai dengan mobil bekas ini, pria misterius itu, dan sebuah halaman baru. Avanza tua itu berguncang di setiap lubang jalan, tetapi bagiku, suaranya adalah musik kebebasan. Pada hari Minggu itu, ketika Banyu libur sekolah, aku memutuskan untuk membawanya ke toko buku untuk membeli cat air dan pensil warna. Sudah lebih dari seminggu sejak aku resmi menjadi ibunya di atas kertas. Bocah itu perlahan-lahan mulai membuka diri. Banyu duduk di kursi penumpang, masih memeluk robotnya, tetapi mata hitamnya dengan rakus memandang keluar jendela, ke jalanan yang ramai. Lotte Mart penuh sesak dengan orang. Aku menggandeng erat tangan Banyu. Dia baru pertama kali melihat keramaian seperti ini dan dengan antusias melihat sekeliling, menunjuk-nunjuk rak yang berwarna-warni. Tante Anissa, itu dimakan? Kenapa ikannya di akuarium kecil begitu? Aku dengan sabar menjelaskan satu persatu, merasa seperti ibu sungguhan yang menjelajahi dunia bersama anaknya. Kami berhenti di rak alat tulis. Aku sedang memilih pensil warna, ketika tiba-tiba aku mendengar suara. Suara yang tak akan pernah bisa kulupakan. Suara dari mimpi burukku. Ini pasti lucu untuk anak kita nanti. Tubuhku membeku, jari-jariku tanpa sadar meremas kotak pensil warna. Aku perlahan berbalik. Tidak jauh dari sana, berdiri Bima Wijoyo dengan setelan necis, jam tangan mahal, dan ekspresi manis di wajahnya saat menunduk ke perut buncit wanita di sebelahnya, istri baru yang bahagia, yang demi dia aku diusir ke jalanan. Takdir memang kejam dan suka mengeyek. Aku ingin meraih Banyu dan pergi, tetapi kakiku seolah terpaku di lantai. Bima mengangkat kepalanya. Pandangan kami bertemu. Senyum di wajahnya lenyap. Terlihat keterkejutan, lalu sedikit penghinaan dan cemoohan. Dia membisikkan sesuatu pada istrinya dan dengan santai berjalan ke arahku. Wah, siapa ini? Mantan istriku, yang sekarang jadi pembantu di rumah orang kaya? Dia melirik Banyu, lalu mengamati pakaian sederhanaku. Pasti berat, ya? Aku lihat rongsokanmu di parkiran tadi, kasihan sekali melihatnya. Aku menarik napas dan berusaha tetap tenang demi anak di sampingku. Bagaimana aku hidup bukan urusanmu, minggir. Tapi Bima tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghinaku di depan umum. Dia menghalangi jalan. Oh, tentu saja ini urusanku. Kita pernah hidup bersama 3 tahun. Melihatmu begini, hatiku jadi ikut sedih. Begini saja, bagaimana kalau kau jadi pengasuh anak kami nanti? Kau kan sudah terbiasa mengasuh anak orang. Toh, anak sendiri tidak punya. Setiap katanya seperti garam di atas luka. Dia menghina kemiskinanku dan menyentuh titik paling sakit anak yang tak kumiliki. Darahku terasa mendidih. Aku menggenggam tangan Banyu lebih erat dan dengan sisa kekuatan menahan keinginan untuk menamparnya. Diam, atau aku panggil satpam. Istri Bima ikut mendekat, membusungkan perutnya dan mencibir. Sudahlah, ayo pergi. Aku tidak mau menghirup udara yang sama dengan orang seperti ini. Tidak baik untuk bayi kita. Bima menegakkan tubuhnya dan hendak menyentuh bahuku. Minggir, istriku mau lewat. Dan tiba-tiba, dari belakangku, sesosok bayangan kecil melesat. Banyu, bocah yang selama ini hanya diam mengamati, tiba-tiba berteriak keras dan dengan cepat menggigit tangan Bima yang terulur. Anak berusia 4 tahun, tetapi gigitannya tidak main-main. Semua kemarahan dan naluri melindunginya tertuang dalam satu gerakan itu. Bima menjerit dan menarik tangannya. Di pergelangan tangannya, terlihat jelas bekas gigitan. Darah mulai merembes. Banyu berdiri di depanku, merentangkan tangannya ke samping seorang pelindung kecil yang siap melawan musuh besar. Jangan sentuh ibuku. Ibuku bukan pembantu. Om jahat. Toko itu menjadi hening. Semua orang menatap kami, dan aku hanya berdiri tak bisa bergerak. Banyu memanggilku ibu, bukan Tante Anissa, bukan Tante. Ibu. Kata itu diucapkan oleh seorang anak yang tak punya hubungan darah denganku, dalam situasi yang konyol dan pahit ini, memenuhi hatiku hingga meluap. Bima, sambil memegangi tangannya, memerah karena marah dan malu. Dia mengangkat tangannya ke arah Banyu. Anak kurang ajar. Siapa yang mengajarimu menggigit orang? Tapi sekarang, aku tidak tinggal diam. Aku melindungi Banyu,
berdiri tegak, dan menatap mata Bima dengan tajam. Suaraku menggema di seluruh ruangan. Coba saja sentuh dia. Di sini ada CCTV. Kamu mau memukul anak kecil di depan semua orang? Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Dasar pria kasar, beraninya sama anak kecil. Tidak punya hati nurani. Bima melihat sekeliling puluhan tatapan menghakimi. Istrinya menarik-narik lengan bajunya. Dia menggeram. Kita lihat saja nanti. Kamu tidak akan lolos begitu saja. Dan dia pergi di bawah tatapan sinis orang banyak, membungkuk. Satpam datang ketika semuanya sudah selesai. Aku berterima kasih pada mereka dan membawa Banyu ke pintu keluar. Aku sudah tidak ingin membeli apa-apa lagi. Di dalam mobil, aku melihat tangan kecil Banyu gemetar. Aku menutupi tangannya dengan tanganku dan mengelusnya pelan. Semua baik-baik saja. Kamu takut? Dia mengangkat matanya yang penuh air mata, tetapi suaranya terdengar cukup tegar. Tidak takut. Dia jahat. Tante Anissa. Ibu, jangan takut. Nanti kalau aku sudah besar, aku akan melindungimu. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Air mataku mengalir begitu saja. Aku memeluknya dan menangis terseduh-seduh. Kapan terakhir kali seorang pria, bahkan jika usianya baru 4 tahun, berjanji akan melindungiku? Ibu dan anak tidak harus terikat oleh darah. Terkadang, ikatan itu lahir di mana dua jiwa yang kesepian saling melihat dan menjaga satu sama lain. Saat kembali ke rumah, aku berusaha menyembunyikan mataku yang sembab, tetapi goresan di telapak tangan Banyu akibat resleting jaket Bima saat insiden tadi, dan kelopak mataku yang memerah, tidak luput dari perhatian Adrian. Dia meletakkan kertas-kertasnya. Apa yang terjadi? Suaranya pelan, tetapi tidak menerima jawaban mengelak. Aku mencoba menceritakan versi yang lebih ringan, tetapi Pak Maman, yang mengikuti kami dengan mobilnya dan membawa belanjaan, menceritakan semuanya apa adanya. Ketika dia selesai, wajah Adrian menjadi gelap. Suhu di sekitarnya seolah turun beberapa derajat. Dia diam-diam berdiri dan masuk ke ruang kerjanya, menutup pintu. Tak lama kemudian, terdengar suaranya dari dalam pelan, sedingin baja, tanpa ampun. Kumpulkan semua informasi tentang Bima Wijoyo, CEO Meditech Nusantara. Pelanggaran apapun, sekecil apapun, semuanya. Dan segera bekukan semua aliran dana untuk proyek-proyeknya. Sekarang juga, aku berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya, aku melihat kekuatannya yang sesungguhnya. Tanpa keributan, tanpa histeria, hanya tindakan yang dingin, tepat, dan tak bisa diubah. Apakah dia marah demi aku, atau untuk melindungi reputasinya sendiri? Apapun itu, gelombang rasa terima kasih muncul di dadaku. Saat makan malam hari itu, sesuatu telah berubah. Adrian duduk dan mengamati Banyu yang makan dengan lahap. Anak itu sangat lapar hari ini. Tiba-tiba, Adrian mengambil sepotong ikan salmon panggang dan meletakkannya di piringku. Pak Maman terdiam. Aku juga. Selama ini adalah yang pertama kalinya. Makanlah. Katanya singkat dan membuang muka. Mobil itu tidak usah dipakai lagi, tambahnya beberapa saat kemudian. Kamu adalah istriku, kamu mewakiliku di depan umum. Jangan beri orang lain alasan untuk menghinamu. Itu sama saja menghinaku. Aku menatap salmon di piringku, lalu pada profilnya yang dingin. Kata-katanya masih terdengar seperti perintah, tetapi ada sesuatu yang hangat tersembunyi di dalamnya. Terima kasih, kataku pelan. Dan makan malam hari itu terasa sangat lezat. Beberapa hari kemudian, saat aku dan Banyu sedang membangun menara dari balok-balok, Adrian pulang dengan sebuah amplop emas di tangannya dan meletakkannya di meja di hadapanku. Sabtu depan. Bersiaplah. Gala amal para pengusaha Jakarta. Aku mengambil undangan itu. Huruf berkilauan, kertas tebal, gala amal para elit bisnis. Dunia yang sepertinya tak akan pernah bisa kumasuki. Apa aku harus ikut? Aku tidak pernah ke acara seperti ini. Aku bisa membuatmu malu. Tidak perlu melakukan hal yang aneh, katanya tenang. Cukup berdiri di sampingku, tersenyum, dan jangan banyak bicara. Sisanya aku yang urus. Ini kesempatan bagus untuk menepis rumor bahwa kehidupan pribadiku berantakan. Melihat tatapan raguku pada pakaianku sendiri, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, "Jen, besok sore datanglah bersama timmu. Aku mau istriku disulap jadi luar biasa. Pilih yang paling elegan, tapi tetap berkelas." Keesokan harinya, rumah itu berubah menjadi salon kecil. Para penata gaya membawa gaun-gaun malam, kotak-kotak perhiasan, dan perlengkapan rias. Aku diputar-putar, dicoba-coba, rambutku ditata, wajahku dirias. Ketika tirai akhirnya dibuka, aku menatap cermin dan tidak mengenali diriku sendiri. Rambutku disanggul tinggi,
memperlihatkan leher jenjang. Gaun beludru biru tua membalut tubuhku dengan anggun. Wajahku masih sama, tetapi berbeda. Banyu masuk ke kamar dan ternganga. Robot di tangannya jatuh. Wow, ibu seperti putri raja. Ibu benar-benar seorang putri. Adrian berdiri di ambang pintu, tangan di saku, perlahan mengamatiku. Selama sepersekian detik, di matanya ada kilatan yang mirip kekaguman. Dia sedikit mengangkat sudut bibirnya. Tidak buruk. Bagiku, tatapan dan dua kata itu lebih berarti dari pujian manapun. Aku menatap cermin dan berkata pada diri sendiri, kamu bisa, Anissa. Kamu bukan wanita yang dicampakkan. Kamu adalah istri Adrian Gunawan, Presdir Larionov Group. Malam itu, hotel mulia bersinar seperti berlian raksasa di pusat kota. Limusin dan mobil-mobil mewah berbaris di depan pintu masuk utama. Aku duduk di dalam Bentley milik Adrian, tanpa sadar meremas-remas ujung gaun beludruku. Meskipun sudah berkali-kali aku menenangkan diri di depan cermin, tetapi ketika dunia mewah itu tersaji di depan mata, jantungku berdebar kencang. Adrian duduk di sampingku, tenang seolah dia dilahirkan di tengah kemewahan ini. Dia menoleh padaku. Jangan gugup. Cukup berada di sampingku dan tersenyum. Semua orang ini hanyalah pedagang dengan setelan mahal. Mobil berhenti. Seorang petugas membukakan pintu. Adrian keluar lebih dulu, mengancingkan jasnya, dan mengulurkan tangannya padaku. Aku menarik napas dalam-dalam dan menerima tangannya. Kilatan kamera menyambar bertubi-tubi, suara-suara di sekitar. Lihat, itu Gunawan. Dan ada wanita bersamanya. Aku belum pernah melihatnya. Siapa dia? Mungkin seorang aktris? Aku menjaga punggungku tetap tegak, wajahku terbuka, berjalan di sisinya seperti yang diajarkan penata gaya. Adrian berkeliling ruangan, mengangguk pada kenalan, sesekali bertukar beberapa patah kata. Aroma parfum, anggur, dan musik live bercampur menjadi suasana yang memabukkan sekaligus mempesona. Di sudut jauh ruangan, aku melihat sosok yang kukenal Bima Wijoyo. Dengan setelan hitam klimis, rambut disisir rapi, senyum licin, dan segelas sampanye di tangan. Dia sedang mendekati seorang pria parubaya, mencari koneksi bisnis. Istrinya tidak ada di sampingnya. Jelas, dalam urusan seperti ini, dia adalah penghalang. Bima berjalan ke arah kami. Dia belum melihat wajahku. Adrian sedikit mencondongkan tubuhnya ke telingaku. Sepertinya musuhmu mendekat. Siap. Sebelum aku sempat menjawab, Bima sudah berdiri di depan kami. Dia belum menatapku, hanya pada Adrian. Dia membungkuk rendah, menyerahkan kartu namanya dengan kedua tangan. Bapak Adrian Gunawan. Suatu kehormatan bisa bertemu langsung. Saya Bima Wijoyo, dari Meditek Nusantara. Saya sudah lama mengagumi karya Bapak. Mohon waktunya sebentar saja. Adrian tidak mengambil kartu nama itu. Satu tangannya di saku, tangan yang lain menopangku. Dia menatap Bima dengan sedikit angkuh. Meditek Nusantara. Pernah dengar? Katanya Anda negosiator yang hebat. Bima berseri-seri. Ah, Bapak berlebihan. Saya selalu menempatkan kehormatan dan reputasi di atas segalanya. Oh, begitu. Adrian berhenti sejenak, lalu dengan perlahan memutarku ke arah cahaya. Kalau begitu, aneh jika orang yang terhormat justru menyinggung martabat orang-orang di sekitarnya. Bima mengangkat pandangannya dan membeku. Dia berkedip, menggelengkan kepala, menatap tanpa henti. Wanita anggun dengan gaun beludru biru tua, sanggul tinggi, dan tatapan tenang itu. Itu Anissa. Anissa yang sama, yang di malam hujan ia usir ke jalanan dengan sepatu usang. Anissa? Dia menyebut namaku seolah membakar tenggorokannya. Kamu. Bagaimana bisa di sini? Keterkejutan dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang keruh kecemburuan, harga diri yang terluka, kebingungan. Di kepalanya jelas, tidak bisa menerima. Seorang wanita miskin yang dicampakkan tiba-tiba ada di sini, di ruangan ini, di samping orang paling berpengaruh di kota. Dia mengira aku adalah simpanan mahal. Melupakan Adrian, dia melangkah ke arahku dan mencengkeram pergelangan tanganku. Oh, jadi begini caramu. Belum juga keluar dari rumahku, sudah dapat pelindung kaya raya. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Siapa yang kau goda untuk dapat tiket ini? Pergi. Jangan permalukan aku di sini. Aku secara naluriah mundur selangkah, tetapi Bima terus mendesak. Pakai gaun bagus dan kau pikir kau sudah jadi orang? Dandan seperti apapun, kau tetap pembantu. Suara yang pelan tapi tegas memotong omelannya. Tunggu. Sebelum jari-jari Bima menyentuhku, sebuah tangan lain, kuat dan tak terelakkan, mencekal pergelangan tangannya. Adrian. Dia nyaris tidak menggunakan kekuatan,
hanya sedikit memutar cengkramannya, tetapi Bima langsung membungkuk dengan jeritan pendek. Musik di ruangan menjadi lebih pelan. Semua mata tertuju pada kami. Adrian dengan jijik melepaskan tangannya, mengeluarkan sapu tangan dari saku jasnya, menyeka jarinya, dan melemparkannya ke nampan pelayan yang lewat. Lalu dia melangkah maju, berdiri di antara aku dan Bima, dan berbicara dengan suara yang bisa didengar seluruh ruangan. Bima Wijoyo, menurut Anda, siapa yang mempermalukan dirinya sendiri di sini? Buka matamu dan lihat wanita ini baik-baik. Dia mengambil tanganku, menyatukan jari-jari kami, dan mengangkatnya tinggi-tinggi seperti sumpah. Ini adalah istri sah saya dan pasangan Presiden Direktur Larionov Group. Menghinanya berarti menghina saya, Adrian Gunawan. Seluruh ruangan terkesiap. Lalu bisik-bisik meledak. Gunawan menikah? Itu istrinya? Pantas saja. Dan pria itu, mantan suaminya? Dibuangnya sendiri dan sekarang tidak kenal lagi nilainya. Bima berdiri sepucat mayat. Lututnya gemetar, mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Istri, dia. Dia dulu istriku. Dia. Adrian tersenyum dingin. Terima kasih karena Anda tidak bisa menghargai berlian ini. Justru karena itulah saya punya kesempatan untuk menjaganya. Tapi mulai sekarang, dia tidak punya hubungan apapun dengan Anda. Dan jika sekali lagi Anda mendekatinya atau mengucapkan sepatah kata pun, saya akan pastikan Anda menyesal telah dilahirkan. Aku berdiri di sampingnya. Dan kehangatan telapak tangannya perlahan meleleh di tanganku, mencairkan es yang kubawa begitu lama. Bima tiba-tiba jatuh berlutut, tepat di hadapan ratusan tamu. Bapak Adrian, maafkan saya yang salah. Demi Tuhan, sekali ini saja. Dia berbalik ke arahku dengan tatapan memelas. Anissa, kita pernah jadi keluarga selama 3 tahun. Tolong katakan sesuatu untukku. Aku menatapnya. Di hatiku tidak ada kemenangan. Hanya rasa kasihan yang pahit. 3 tahun lalu, aku mencintai pria ini. Adrian mengangguk pelan pada asistennya. Asisten itu segera membawa sebuah map tipis. Adrian melemparkannya ke depan Bima. Lembaran-lembaran kertas berhamburan. Keluarga. Kalau begitu jelaskan ini. 3 tahun lalu, perusahaan Anda memasok peralatan medis yang cacat ke sebuah rumah sakit anak. Kesalahan pada alat itu nyaris membunuh beberapa bayi yang baru lahir. Anda menutupi kasus itu dan menyuap orang agar diam. Di antara korban adalah anak dari sahabat dekat saya. Anda tahu itu? Bima menjadi pucat pasi. Dengan tangan gemetar, dia memungut selembar kertas. Itu adalah laporan pemeriksaan yang dia kira sudah lama dimusnahkan. Saya. Larionov Group membatalkan semua rencana kerja sama dengan Meditech Nusantara dan akan menyerahkan materi ini ke pihak berwenang dan kalangan bisnis. Orang yang mempermainkan kesehatan anak-anak dan tidak tahu apa itu kehormatan, tidak berhak berada di ruangan ini. Dia mengangkat kepalanya. Satpam. 2 petugas tegap muncul di sampingnya. Bima berteriak, meronta, memohon, tetapi dia diseret keluar. Jeritannya hilang di balik pintu tinggi. Ruangan itu perlahan kembali bernapas. Semua orang mengerti. Ini bukan sekadar adegan cemburu, ini adalah pembalasan yang setimpal. Aku memandangi Bima yang dibawa pergi dan merasakan beban bertahun-tahun terangkat dari pundakku. Bukan karena melihat penghinaannya, tetapi karena akhirnya aku benar-benar bebas. Aku mengangkat pandanganku pada Adrian. Dia menatapku dengan tenang, dalam, tidak berkata apa-apa, hanya sedikit mengeratkan genggaman tangannya. Sudah, sekarang semuanya sudah berakhir. Ketika gala amal itu selesai, kami pulang dalam keheningan. Dunia gemerlap di luar jendela memudar, hanya menyisakan deru mesin yang halus dan napas 2 orang di dalam mobil yang gelap. Adrian minum lebih banyak dari biasanya. Setelah membereskan Bima, para mitra bisnis silih berganti menghampirinya dengan ucapan selamat dan mengisi gelasnya. Dia tidak menolak, minum dengan cepat, tetapi ada sesuatu yang hampa dalam caranya minum. Sekarang dia bersandar di kursi dengan mata terpejam. Pipinya sedikit merona, napasnya teratur. Di balik pengaruh alkohol, semua perisainya runtuh. Aku meliriknya diam-diam. Saat ini, dia bukan konglomerat yang angkuh dan dingin, dia hanyalah seorang pria lelah yang kesepian. Mobil melewati tikungan tajam, dan kepalanya dengan lembut bersandar di bahuku. Aku membeku, hendak menyingkirkannya, tetapi berhenti. Bahunya telah menopangku melewati begitu banyak badai. Sekarang, dia menjadi beban di bahu kecilku. Aku dengan hati-hati menegakkan punggung agar dia lebih nyaman. Kehangatannya meresap melalui kain. Jantungku berdebar kencang sekali, bukan seperti cinta remaja, tetapi sesuatu yang lain, tenang, dalam, yang meresap ke dalam jiwa. Tiba-tiba dia bergerak. Matanya tidak terbuka,
tetapi bibirnya sedikit terkatup. Terima kasih sudah melindungi Banyu. Kata-kata itu jatuh dalam keheningan, seperti tetesan air di danau yang tenang, menciptakan riak. Dari semua penampilanku malam ini, peranku sebagai istri yang sempurna, justru inilah yang dia ingat. Hari itu di supermarket, bagaimana aku dan Banyu saling melindungi. Aku memandangi wajahnya dari dekat. Bulu matanya yang panjang membayangi pipinya, hidungnya yang mancung, kerutan di antara alisnya yang tidak hilang bahkan saat tidur. Selamat malam, Adrian, bisikku, tahu bahwa dia mungkin sudah tidak mendengar. Di luar jendela, lampu-lampu oranye melayang dalam kegelapan, menerangi jalan pulang. Di sana, seorang anak laki-laki menunggu, dan sebuah rumah meskipun belum sepenuhnya nyata, tetapi semakin hangat. Adrian pergi ke Singapura selama 3 hari untuk menutup kesepakatan merger. Rumah besar itu, tanpa tuannya, terasa semakin besar dan kosong. Pada malam kedua kepergiannya, hujan deras kembali turun. Petir menyambar-nyambar. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar teriakan putus asa dari kamar Banyu. Aku melompat dari tempat tidur dan bergegas ke sana. Bocah itu meringkuk di tempat tidur, pipinya memerah, seluruh tubuhnya berkeringat. Dia mengigau, "Mama. Jangan pergi. Mama." Telapak tanganku menyentuh dahinya, panas seperti oven. Termometer menunjukkan 39,5 derajat. Aku membangunkan Pak Maman, mengambil obat penurun panas, dan mulai mengompres Banyu dengan handuk dingin, tetapi obatnya tidak bekerja. Napasnya semakin berat. Tiba-tiba, Banyu duduk tegak, menatap kosong ke dalam kegelapan, dan berlari keluar kamar. "Banyu, mau kemana?" Dia tidak lari ke bawah, dia berlari ke atas ke tempat yang dilarang Adrian untuk kudatangi. Ke lantai 3. Tidak ada kontrak, tidak ada denda. Ini tentang seorang anak. Aku mengejarnya. Pintu kayu yang berat itu ternyata tidak terkunci. Banyu mendorongnya dan jatuh ke lantai. Aku menangkapnya dan melihat sekeliling. Tidak ada rahasia mengerikan, tidak ada kerangka di lemari. Hanya sebuah ruangan besar yang kosong dan kesedihan yang memenuhi udara. Di tengahnya, ada sebuah meja peringatan yang lebar. Di atasnya, ada 2 foto berbingkai. Seorang wanita muda dengan mata yang bersinar dan senyum yang persis seperti Banyu. Di sebelahnya, seorang pria dengan wajah yang cerdas dan tenang. Aroma dupa. Lilin-lilin yang menyala redup. "Mama. Mama. Mama." Banyu mengulurkan tangannya ke potret itu, menangis dalam demamnya. Tenggorokanku tercekat. Inilah sebabnya tidak ada yang boleh masuk ke sini. Dia ingin melindungi rasa sakit ini, atau menjaga kedamaian mereka. Tiba-tiba, di belakangku terasa embusan angin dingin. Lampu di koridor menyala. Aku berbalik. Di ambang pintu berdiri Adrian, basah kuyup, dengan koper di kakinya. Dia pulang lebih awal. Di wajahnya tidak ada ketenangan, tidak ada perisai dingin. Hanya amarah. Dan sesuatu yang mendekati keputusasaan. "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini?" Suaranya mengalahkan deru hujan di luar. Dia berlari, menarik Banyu dari pelukanku, mencengkeram pergelangan tanganku, dan menyeretku keluar. Pintu itu terbanting dengan keras, memisahkan Banyu dari ibunya di foto. Jam berikutnya, rumah itu diliputi kekacauan. Dokter dipanggil. Suntikan diberikan. Banyu akhirnya tertidur lelap. Dan barulah saat itu udara di rumah menjadi berat, seperti sebelum badai. Adrian duduk di tepi tempat tidur putranya, menggenggam tangan kecil itu. Bahunya yang besar sedikit bergetar. Saat ini dia bukan konglomerat yang maha kuasa, hanya seorang ayah di hadapan rasa sakit yang tidak bisa dikalahkan dengan uang. Aku berdiri di sudut ruangan. Pergelangan tanganku, yang tadi dicengkeramnya, memerah. Aku tidak marah padanya, hanya simpati. Aku diam-diam meletakkan segelas teh hangat di meja samping tempat tidurnya. "Minumlah, Anda basah kuyup." Dia mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak. Dia melihat teh itu, lalu menatapku. Kemarahan yang tak berdaya itu hilang. Yang tersisa hanyalah kelelahan. Dia mengambil gelas itu dan meminumnya sekali teguk, lalu menghela napas berat. "Maaf, aku kehilangan kendali." "Tidak, akulah yang melanggar perjanjian. Tapi wanita di foto itu." Adrian terdiam lama, menatap kehampaan. "Itu kakakku, Tatiana. Di sebelahnya, suaminya. Banyu bukan putraku, dia anak mereka." Aku sudah curiga, tetapi mendengarnya langsung adalah sebuah pukulan. 4 tahun lalu, mereka tewas dalam kecelakaan mobil. Mengerikan. Banyu ada di pelukannya, usianya baru 3 bulan. Dia selamat secara ajaib. Kerabat suami Tatiana langsung mengincar warisannya. Aku tidak bisa menyerahkan keponakanku pada orang-orang itu. Aku mengurus hak asuh, mengganti nama belakangnya, dan memutuskan semua hubungan dengan pihak sana.
Dia mengepalkan tangannya, buku-buku jarinya memutih. Yang terburuk, pembunuhnya tidak pernah dihukum. Sopir truk yang mabuk, seseorang membantunya lolos hanya dengan denda dan hukuman percobaan. Aku mencarinya selama 3 tahun. Siapa orang itu? Aku menemukannya. Paman dari mantan suamimu, mantan pejabat tinggi kepolisian. Aku menutup mulut dengan telapak tangan. Dunia ini sempit dan kejam. Apa yang tampak seperti kebetulan Bima, Adrian ternyata terjalin oleh darah dan rasa sakit. Itulah sebabnya aku mulai menyerang perusahaannya. Untuk mendapatkan bukti. Dia menatapku dengan rasa bersalah. Maaf telah menyeretmu ke dalam ini. Malam itu, kami duduk berdampingan di samping tempat tidur Banyu, tidak tidur. Kisahnya membebani hatiku, tapi kisah itu juga meruntuhkan dinding tak terlihat di antara kami. Aku memberanikan diri. Tahukah Anda, tidak lama setelah menikah dengan Bima, saya hamil. Tapi karena tekanan dari ibu mertua dan pengorbanan tanpa henti untuk keluarga itu, saya keguguran. Ketika saya terbaring di rumah sakit, hancur jiwa dan raga, Bima tidak menghibur. Dia bilang itu salahku sendiri. Air mata mengalir di pipiku, air mata yang selama bertahun-tahun ku sembunyikan. Saya mengerti bagaimana rasanya melihat orang yang kita cintai menderita dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan berjuang sendirian. Adrian mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka air mata dari pipiku. Jari-jarinya kasar, tetapi terasa sangat hangat. Kita berdua sama-sama hancur. Dua kepingan yang takdir pertemukan. Anissa. Dia menatap mataku, sungguh-sungguh, tanpa topeng. Aku ingin membatalkan perjanjian kita. Bukan untuk mengakhirinya, tapi untuk memulai kembali. Aku tidak ingin kau menjadi istri di atas kertas. Aku ingin kau menjadi ibu sejati bagi Banyu. Agar kita bersama-sama menyembuhkan luka-luka ini dan membangun keluarga yang sesungguhnya. Maukah kau? Hatiku terasa sesak, lalu lega. Tidak ada lilin, tidak ada mawar, tidak ada cincin. Hanya malam yang penuh badai, tempat tidur anak-anak, dan kata-kata paling jujur yang pernah kudengar seumur hidupku. Aku tidak menjawab dengan kata-kata, hanya meletakkan telapak tanganku di atas tangannya dan menggenggamnya erat. Kehangatannya menyebar ke seluruh tubuhku, melarutkan kesepian, mencairkan dingin. Ya, dia menarikku ke dalam pelukannya. Tangannya memelukku seolah takut aku akan lenyap. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menemukan tempat di mana aku bisa bernapas lega. Setelah malam itu, kehidupan kami mulai berubah, perlahan tapi pasti. Sementara itu, di kota, badai menerjang Bima Wijoyo. Berita kebangkrutan Meditek Nusantara menyebar di media bisnis, pemalsuan, penyelundupan peralatan cacat, penggelapan pajak, suap kepada pejabat semuanya terungkap. Bank-bank menuntut pelunasan pinjaman lebih awal. Aset-asetnya disita. Rumah itu, tempat dia mengusirku di tengah hujan, kini disegel oleh juru sita. Dan yang paling parah bagi Bima, istri tercintanya yang sedang hamil, pada malam pengumuman kebangkrutan, menghilang. Bersama dengan sisa uang tunai dan perhiasan yang dia sembunyikan. Ternyata, kehamilannya hanyalah sandiwara. Dia telah menipunya sejak awal demi uang dan status. Ketika kapal mulai tenggelam, tikus pertama yang melarikan diri. Ibu Bima, yang dulu menjulukiku pohon mandul, setelah mengetahui menantunya menghilang dan putranya tenggelam dalam utang dan kasus pidana, jatuh pingsan di depan gedung pengadilan karena stroke. Dia lumpuh, mulutnya miring. Dia tidak bisa bicara, hanya merintih di tempat tidur rumah sakit, tersedak oleh air mata yang sudah terlambat. Bima, dari seorang direktur sukses, berubah menjadi orang tanpa rumah, tanpa uang, dengan tumpukan utang dan seorang ibu yang sakit. Aku membaca berita itu di ruang keluarga. Hatiku diam, tidak ada rasa puas, tidak ada kepahitan, hanya pemahaman yang tenang dan nyaris acuh tak acuh, semua adil. Aku menutup laptop dan melihat keluar jendela, di mana Banyu sedang mengejar kupu-kupu di taman. Kedamaian itulah kekayaan yang sesungguhnya. Mereka telah menukarnya. Di akhir musim hujan, ketika taman-taman di sekitar Jakarta baru mulai menghijau, aku mengendarai Avanza kecilku keluar dari gerbang rumah untuk membeli bahan makanan. Aku ingin membeli telur paling segar untuk membuat bolu karamel kesukaan Banyu. Baru saja keluar ke jalan raya, sesosok bayangan melintas di depan mobil. Aku menginjak rem, hendak mengumpat lewat jendela yang terbuka, dan terpaku. Bima. Dalam beberapa bulan, dia tampak menua 10 tahun. Setelannya yang dulu necis kini kusut dan kotor. Janggut yang tidak dicukur menutupi separuh wajahnya, matanya cekung. Memerah. Dengan bau alkohol. Dia mendekati jendela dan berkata dengan suara serak, Anissa. Anissa, ini aku. Tolong buka. Aku ragu sejenak,
tetapi membuka kaca jendela selebar telapak tangan, dan langsung mencium bau asam arak murahan. "Anissa, tolong." Tidak ada lagi yang bisa kumintai tolong. Dia mulai merengek. Air mata dan ingus bercampur di pipinya. Mama kena stroke. Rumah sakit minta uang. Aku tidak punya sepeser pun. Rumah disita, teman-teman menjauh. Cuma kamu yang bisa kudatangi." Dia meraih bingkai jendela, berpegangan dengan tangan gemetar. "Kita pernah hidup bersama 3 tahun. Kamu tidak mungkin tega melihat mama meninggal. Kamu kan baik hati. Beri sedikit. Bukan untukku. Untuk mama. Demi Tuhan." Rasa pahit naik di dadaku. Bukan kegembiraan, bukan kemarahan. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Menyingkirlah," kataku datar. "Kalau satpam melihat, akan lebih buruk." Di matanya, kilatan harapan serakah muncul. "Jadi, kamu mau bantu? Kamu masih ingat kan kita pernah dekat? Jangan salah paham. Saya sudah bukan istri Anda sejak malam Anda melemparkan surat cerai ke wajah saya." Aku mengeluarkan buku catatan kecil, dengan cepat menulis sebuah alamat, dan menyodorkannya melalui celah. Bima mengambil kertas itu dan mengerutkan kening. "Apa ini?" "Panti sosial. Pusat rehabilitasi dan hospis. Di sana ada perawat, obat-obatan dasar, makanan, dan atap di atas kepala gratis. Untuk ibu Anda, itu yang terbaik saat ini. Apa Anda pikir dalam kondisi Anda sekarang? Anda bisa merawatnya lebih baik? Kamu kaya, suamimu miliarder, masa pelit uang? Jika saya beri uang pada Anda, uang itu akan habis untuk alkohol. Alamat itu adalah kebaikan terakhir yang bisa saya berikan pada ibu Anda. Selebihnya, tanggung jawab Anda sendiri." Aku menaikkan kaca jendela dan menginjak gas. Di kaca spion, sosoknya semakin mengecil hingga menjadi titik, seperti kain lap tua yang dibuang di pinggir jalan. Kupikir urusan dengan Bima sudah selesai selamanya, tetapi badai yang sesungguhnya datang dari arah yang sama sekali berbeda. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam, telepon rumah berdering kencang dan menuntut 5 miliar rupiah. Uang tunai, pecahan lama, nomor seri tidak berurutan. "Bawa ke kawasan industri tua di Cakung, pintu masuk nomor 3. Aku tunggu 2 jam." "Anda siapa?" "Orang yang menahan putramu, pewaris Larionov Group. Anak itu ada di tangannya. Telepon polisi atau terlambat, kau tahu apa yang akan terjadi." Piring terlepas dari tanganku dan pecah berderai. Banyu diculik. Tapi Adrian sedang dalam perjalanan menjemputnya dari sekolah. Aku meneleponnya. Nada sambung yang panjang. Lalu dia menelepon balik, terengah-engah. "Anissa, kamu di rumah. Banyu diculik." Aku mampir beli obat sebentar, 5 menit. Pas kembali, kaca mobil pecah, anaknya tidak ada. Aku baru saja dapat telepon. Mereka minta 5 miliar. Kawasan industri Cakung. Mengerti. Tetap di rumah. Kunci semuanya. Aku ke sana. Aku terduduk di lantai. Air mata mengalir begitu saja. "Banyu, anakku." Pikiran tentang Bima melintas. Tapi tidak, dia pengecut, tidak mampu melakukan hal seperti ini. Mungkin para penagih utangnya. Mereka yang putus asa menagih utang dan memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui Adrian, mengira Banyu adalah putra kandungnya. Aku tidak bisa hanya menunggu. Aku masuk ke kamar Banyu. Seminggu yang lalu, sebagai hadiah karena bersikap baik, aku membelikannya jam tangan biru dengan GPS, dan menyuruhnya untuk tidak pernah melepaskannya. Aku membuka aplikasi di ponselku. Titik merah berkedip di peta dan bergerak lurus ke arah kawasan industri Cakung. Sinyalnya aktif. Aku menyambar kunci Avanza dan berlari keluar. Kawasan industri yang terbengkalai itu tenggelam dalam ilalang tinggi dan kegelapan. Aku mematikan lampu mobil dari jauh dan mendekat dengan berjalan kaki di sepanjang pagar. Mobil Adrian sudah terparkir di dekat dinding yang setengah hancur, di samping beberapa pria berpakaian preman. Mereka berbisik-bisik merencanakan sesuatu. Aku ingin berlari ke arahnya, tetapi dari dalam gudang terdengar jeritan Banyu. "Ayah! Ibu! Tolong! Aku takut!" Akal sehatku lenyap. Aku menempelkan diri ke pintu berkarat dan mengintip melalui celah. Di dalam, cahaya redup. Banyu diikat di kursi kayu. Mulutnya ditutup lakban, tapi lakban itu sudah setengah terlepas. Di sebelahnya, seorang pria berbadan besar berjalan mondar-mandir dengan sebatang pipa besi, mengumpat dan berteriak, "Diam! Kalau ayahmu tidak bawa uang, kau akan mati." Pada saat itu, Adrian dan timnya mendobrak masuk melalui gerbang utama. "Berhenti! Lepaskan anak itu, kau sudah terkepung."
Penculik itu panik, melihat tidak ada jalan keluar, dan menyambar kerah baju Banyu, menempelkan pipa ke kepalanya. Jangan bergerak. Satu langkah saja, dan dia. Adrian berhenti, mengangkat tangannya. Suaranya pecah. Jangan sentuh dia. Uangnya di sini. Apapun yang kau mau. Asal jangan sakiti dia. Tapi penjahat itu sudah mundur ke pintu keluar darurat, menyeret Banyu. Bocah itu menggigit tangannya. Anak sialan. Pria itu mengayunkan pipanya. Tidak. Aku berlari masuk ke gudang sambil berteriak dan menerjang ke depan. Jaraknya terlalu dekat. Tidak ada waktu untuk berpikir. Aku hanya melindungi Banyu dengan tubuhku. Pipa itu mendarat bukan di kepala kecil itu, tetapi di punggung dan bahuku. Aku jatuh. Memeluk Banyu. Darah merembes membasahi pakaianku. Ibu! Ibu! Jeritannya terdengar dekat sekaligus jauh. Sementara penjahat itu tertegun sesaat, Adrian berhasil menyergapnya, membantingnya ke lantai. Timnya langsung meringkusnya. Pria itu meronta-ronta sia-sia. Adrian bergegas ke arahku, wajahnya pucat pasi. Anissa. Anissa. Lihat aku. Jangan buat aku takut begini. Aku dengan susah payah membuka mata. Sangat dekat, wajah Banyu yang berlinang air mata. Ibu, jangan meninggal, Bu. Banyu. Tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Kegelapan menyelimutiku dalam dekapan tangan Adrian. Ketika aku membuka mata, hal pertama yang kurasakan adalah bau antiseptik dan langit-langit putih. Kepalaku terasa pecah, setiap gerakan menimbulkan rasa sakit. Aku mengerang pelan, dan seketika itu juga, sebuah tangan hangat yang gemetar menutupi tanganku. Anissa, kamu sudah sadar? Suara Adrian. Aku menoleh. Dia duduk di samping tempat tidur, janggutnya tak terurus, lingkaran hitam di bawah matanya. Dia tidak pergi selama aku tak sadarkan diri, Banyu, dia baik-baik saja. Tidur di sofa itu. Katanya tidak mau pulang sebelum ibunya buka mata. Aku mencari sofa dengan pandanganku. Banyu tertidur, memeluk robotnya, jejak air mata kering di pipinya. Aku menghela napas lega. Adrian mengelus rambutku. Suaranya bergetar. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu menerjang ke sana? Aku tidak berpikir, akuku. Banyu itu anak kita. Aku tidak mau dia dipukul. Adrian menyentuhkan bibirnya ke dahiku, lama, lembut. Air matanya jatuh di pipiku. Asin. Terima kasih. Karena kamu bersama kami. Maaf aku tidak bisa melindungi kalian. Aku bersumpah, tidak akan kubiarkan siapapun menyakiti kalian lagi. Semua perjanjian, perhitungan, dan jarak yang berlebihan, hangus terbakar pada malam itu. Yang tersisa hanyalah ini, ayah, anak, ibu, sebuah keluarga. Setelah kejadian mengerikan itu, keluarga kecil kami mulai pulih. Perlahan, tetapi setiap hari menjadi sedikit lebih hangat dan lebih kuat. Banyu berubah. Dengan bantuan psikolog, dengan cinta dari ayah dan ibunya, dia menjadi anak yang berbeda. Bukan lagi anak yang tertutup, pemarah, dan selalu siap bertahan. Sekarang dia pulang dari sekolah dengan tawa, berceloteh tanpa henti, dan melahap semua yang kumasak. Adrian juga berubah. Dia mengurangi jadwal kerjanya, menyerahkan manajemen operasional kepada wakilnya. Di malam hari, kami menonton kartun bersama, merakit Lego, dan terkadang dia hanya diam mendengarkan saat aku membacakan dongeng untuk Banyu. Aku sendiri tidak mau hanya menjadi ibu rumah tangga. Aku mendaftar kursus manajemen, mulai belajar bahasa Inggris. Adrian mendukung sepenuhnya. Lakukan apa yang kau mau. Aku tidak butuh istri yang hanya menunggu di jendela. Aku ingin kau punya kehidupanmu sendiri. Di akhir pekan, kami bertiga naik Avanza kecil itu, Adrian yang menyetir dan pergi ke puncak, ke hutan, atau mengunjungi panti asuhan. Tempatku mulai menjadi sukarelawan. Adrian tidak lagi pindah ke Bentley. Dia suka menyetir mobil usang itu, suka kesederhanaannya. Suatu malam, saat aku sedang berkutat dengan catatanku, dia membawakanku susu hangat, memelukku dari belakang, dan meletakkan dagunya di bahuku. Anissa, tidakkah kau merasa rumah ini agak sepi? Sepi? Aku heran. Banyu berlarian seharian. Bukan itu. Dia tertawa, dan napas hangatnya menggelitik telingaku. Banyu sudah besar. Dia butuh adik laki-laki atau perempuan. Tidak mau coba? Aku memerah sampai ke telinga. Tapi dokter bilang, mungkin akan ada kesulitan. Kesulitan bukan berarti tidak mungkin. Kita akan berusaha bersama. Kalaupun tidak berhasil, kita punya kamu dan Banyu. Itu sudah cukup bagiku. Tapi jika Tuhan mengirim satu malaikat lagi, kebahagiaan kita akan lengkap. Tuhan mendengar. 2 bulan kemudian, aku merasa aneh. Mual di pagi hari, mengantuk,
dan mengidam yang asam-asam. Aku membeli alat tes kehamilan diam-diam. Di kamar mandi, sendirian, aku melihat 2 garis terang dan menangis terharu. Aku masuk ke ruang keluarga, menggenggam alat tes itu. Adrian dan Banyu sedang asyik dengan Lego. Dri. Suaraku tercekat. Dia mengangkat kepala, melihat air mataku, dan melompat. Ada apa? Anissa, kamu sakit? Aku membuka telapak tanganku. Dia menatap alat tes itu. Beberapa detik hening. Lalu dia bersorak gembira dan mengangkatku, memutarku di ruangan. Benarkah? Ini benar? Banyu, kamu akan punya adik. Banyu membelalakan matanya, lalu berteriak kegirangan dan melompat-lompat di sekitar kami. Hore! Aku akan jadi kakak. Kalau laki-laki, akan kuajari merakit robot. Kalau perempuan, dia berpikir, kalau perempuan, akan kubiarkan main mobil-mobilanku, kadang-kadang. Adrian dengan lembut menurunkanku ke sofa dan menempelkan telinganya ke perutku. Masih sekecil kacang polong, belum terdengar apa-apa. Tapi dia tertawa seperti anak kecil. Halo, ayah di sini. Baik-baik ya di dalam. Jangan susahkan ibu. Banyu segera ikut mendekat. Adik, nanti kalau sudah besar, kakak akan ajari semuanya. Dan kakak akan melindungimu. Tidak akan ada yang boleh menyakitimu. Kebahagiaan memenuhi ruangan hingga ke langit-langit. Kehamilanku berjalan lancar. Adrian dan Banyu mengelilingiku dengan perhatian yang begitu besar sehingga tidak ada waktu untuk cemas. Pada minggu ke-20, aku pergi USG sendirian. Adrian ada rapat. Dokter berkata, perempuan, sehat, semuanya baik-baik saja. Aku keluar melalui lobi rumah sakit dan tertegun. Di dekat sumber air pel, berdiri seorang pria dengan seragam biru petugas kebersihan, kurus, bungkuk, dengan uban di rambutnya dan kelelahan yang meresap ke dalam kulitnya. Ketika dia mengangkat kepala untuk memeras kain pelnya, pandangan kami bertemu. Bima. Dia bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit ini. Dia melihatku wanita cantik, bahagia, dan hamil dengan pakaian yang bagus dan membeku. Kain pelnya jatuh dengan suara keras. Kami saling menatap selama beberapa detik. Di matanya ada keterkejutan, rasa malu, dan penyesalan yang pahit dan terlambat. Dia menggerakkan bibirnya, berusaha mengatakan sesuatu, tetapi tangannya yang menghitam dan gemetar terangkat setengah jalan dan turun lagi. Dia sendiri sadar. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, aku tidak membuang muka. Tanpa cemoohan, tanpa kasihan, dengan ketenangan yang datang ketika masa lalu telah dilepaskan selamanya. Pria ini sudah lama mati bagiku. Aku hanya mengangguk sedikit, seperti mengangguk pada kenalan biasa di persimpangan jalan, dan berjalan menuju pintu keluar. Aku tidak menoleh, tetapi aku merasa dia menatap punggungku. Biarlah dia menyesal. Penyesalan tidak akan mengubah apapun. Setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya. Aku memilih kejujuran dan pengampunan. Dia memilih pengkhianatan dan keserakahan. Itulah hukum kehidupan tegas dan adil. Bulan Oktober di puncak begitu memesona. Daun-daun keemasan, cahaya madu yang menembus pepohonan, udara yang jernih. Hari yang tidak pernah kubayangkan akan datang untukku. Dengan gaun pengantin putih, aku berjalan di atas karpet kelopak bunga menuju pria yang kucintai. Tidak ada aula besar. Adrian memilih sebuah restoran sederhana dengan beranda yang menghadap ke lembah hanya keluarga dan orang-orang terdekat. Aku berdiri di depan cermin. Gaun berwarna gading itu membalut tubuhku, perutku sudah sedikit membuncit, tetapi itu tidak merusak, malah menambah keindahan tersendiri. Pintu terbuka. Banyu masuk dengan setelan tuxedo kecil dan dasi kupu-kupu merah. Ibu, cantik sekali. Ayah sudah di sana. Dia mondar-mandir terus, pasti gugup. Aku tertawa dan menggandeng tangannya. Ksatria kecilku, maukah kau mengantar ibu ke ayah? Tentu saja, katanya dengan hikmat. Itu tugasku. Musik mulai mengalun. Pintu-pintu terbuka. Taman dengan hiasan putih dan hijau, kelopak bunga di atas rumput. Dan di ujung jalan, Adrian dengan setelan abu-abu. Ketika aku dan Banyu muncul, wajahnya bersinar, ketegasannya luluh, yang tersisa hanyalah cinta. Banyu dengan agung mengantarku. Di depan penghulu, dia menyerahkan tanganku pada Adrian dan berkata dengan serius, Ayah, jaga ibu dan adik bayi, ya. Kalau ayah nakal, nanti robot ayah tidak Banyu kasih pinjam, selamanya. Tawa, air mata, tepuk tangan. Adrian menepuk-nepuk kepalanya. Aku janji. Seumur hidup. Saat bertukar cincin, dia menatapku, dan suaranya bergetar. Anissa, terima kasih telah datang, telah menyembuhkan aku dan Banyu. Cincin ini bukan hanya janji. Ini adalah bukti cintaku dan rasa terima kasihku. Aku mencintaimu. Aku melihatnya memasangkan cincin di jariku,
dan air mata bahagia mengalir begitu saja. Aku juga. Terima kasih telah memberiku rumah yang sesungguhnya dan keluarga yang sejati. Aku mencintaimu. Di bawah langit biru, di antara orang-orang terkasih, kami berciuman dan membuka halaman baru yang sesungguhnya. 3 bulan kemudian, anggota baru keluarga kami lahir. Putri kami lahir di hari Desember yang dingin, tetapi membawa kehangatan yang belum pernah dikenal rumah ini. Dia mirip Adrian, mata besar, hidung mancung, tetapi lesung pipitnya milikku. Ketika dokter meletakkan bayi itu di dadaku, Adrian yang biasanya tegar, berbalik menghadap jendela, dan aku melihatnya diam-diam menyeka air mata. Dia tidak berani menggendongnya, takut menyakitinya, hanya mengulurkan jari telunjuknya. Tangan mungil, jari-jari kecil, menggenggamnya erat. Genggaman yang tak akan bisa dilepaskan oleh apapun. Kami menamainya Sonia. Banyu menjadi seorang kakak dan menerima peran itu dengan sangat serius. Dia akan berlari pulang dari sekolah langsung ke kamar bayi, bisa berjam-jam menatap adiknya yang sedang tidur. Suatu hari aku melihatnya berbisik, "Sonia, cepat besar ya. Nanti kakak ajari merakit Lego dan tidak akan biarkan siapapun menyakitimu, janji." Di tengah hari-hari bahagia, sebuah kabar dari kehidupan lama datang. Seorang teman memberitahuku. Ibu Bima meninggal dunia tadi malam di panti sosial. Sendirian, tanpa putranya saat itu dia sedang bekerja di luar kota. Aku terdiam sejenak. Tidak ada rasa puas, tidak ada kemarahan, hanya penyesalan yang sunyi atas sebuah kehidupan yang dihabiskan dalam kesombongan dan kekosongan, dan berakhir dalam kesendirian. Aku berbicara dengan Adrian, dan kami secara anonim mentransfer sejumlah uang ke panti itu agar pemakamannya bisa dilakukan dengan layak. Adrian tidak keberatan, hanya mengambil tanganku dan menggenggamnya. Malam itu, aku menyalakan lilin dan berdoa untuk ketenangan jiwanya. Aku memikirkan Bima, sendirian. Tanpa ibu, tanpa keluarga, tanpa uang, tanpa masa depan. Tidak ada pembalasan yang lebih berat di dunia ini. Aku menutup jendela, kembali ke dalam rumah di mana suara Banyu bergema dan Sonia berceloteh. Tahun-tahun berlalu. Sonia sudah bisa berjalan dengan langkah-langkah kecilnya di taman. Banyu naik ke kelas 3 tinggi, ceria, dan baik hati. Rumah kami selalu penuh dengan tawa, mainan, dan suara. Adrian menjadi penasihat di perusahaannya, menyerahkan manajemen operasional. Sekarang dia memakai celemek dan memasak soto, mengajari Banyu memperbaiki sepeda, dan tetangga terkadang dengan heran melihat pengusaha terkenal itu berjongkok di garasi dengan kunci pas. Suatu sore di akhir pekan, aku duduk di meja dengan naskahku, menyelesaikan buku pertamaku. Judulnya Hati Seorang Anak. Cara mendengar tentang apa yang kami lalui bersama Banyu, tentang anak-anak panti asuhan, tentang cinta, kesabaran, dan pengertian. Dari taman terdengar tawa. Sonia berlari terhuyung-huyung menjauhi Banyu, yang sengaja tidak mengejarnya. Adrian keluar dengan sepiring irisan apel, meletakkannya di sampingku, dan duduk di kursi sebelah. Dia lama memandangi anak-anak. Sudah jauh? Hampir selesai. Tinggal bagian penutup. Dia menutupi tanganku dengan telapak tangannya. Tahu tidak, kadang-kadang aku berpikir seolah semua ini mimpi. Bertemu denganmu. Seperti ini. Aku menoleh padanya sambil tersenyum. Aku yang berpikir aku dapat jackpot. Dapat suami miliarder dan 2 malaikat sekaligus. Ini kesepakatan terbaik dalam hidupku. Adrian tertawa dan menarikku mendekat. Aku yang dapat jackpot. Kalau bukan karena kamu, aku dan Banyu mungkin masih hidup dalam kegelapan. Kamu adalah matahari kami. Terima kasih, dia menciumku dengan lembut. Dari taman, ayah. Ibu, sini. Sonia jatuh, tapi tidak nangis, malah ketawa. Kami saling pandang dan tertawa. Kami berdiri dan berjalan menghampiri mereka. Saat makan malam, seluruh meja dipenuhi obrolan, remah-remah, dan tawa anak-anak. Soto, kentang balado, kue-kue makanan sederhana. Tapi di dalamnya ada semua yang ingin kujaga seumur hidup. Aku tidak menjadi sosialita atau pemilik kerajaan bisnis. Aku memilih jalanku sendiri tenang dan nyata. Buku, kegiatan sukarela, anak-anak, suami. Suatu hari, saat aku menyelesaikan halaman terakhir, Adrian keluar ke halaman di mana Banyu sedang menendang bola, dan Sonia berjalan terhuyung-huyung di belakangnya. Dia duduk di sampingku dan berkata pelan, "Anissa, betapa indahnya di sini." Aku menutup laptop dan bersandar di bahunya. Langit biru, awan putih, anak-anak di atas rumput. Hidup ini seperti awan. Terkadang menghitam, guntur, badai, kegelapan. Terkadang cerah, matahari, kehangatan, kedamaian. Aku telah melewati badai yang paling gelap dan tiba di sini. Di depan mungkin masih ada cobaan,
Aku tidak tahu, tetapi aku tidak lagi takut. Karena di sampingku ada bahu yang kokoh dan di hatiku ada cinta yang menerangi jalan. Angin membalik halaman-halaman naskah. Aku menutup mata. Kedamaian di jiwa. Masa lalu telah tertinggal selamanya.